Selamat pagi teman-teman Sudistio Kubar Official. Pada hari ini adalah hari Selasa, teman-teman, 29 April 2025, dan sudah berada di penghujung bulan 4, mau masuk ke bulan 5. Nah, saat ini saya berada hampir di Jalan Poros, teman-teman. Jalan Poros, Jalan Poros Naraguna, teman-teman. Nah, suasana hari ini hujan, teman-teman. Jadi pagi hari ini hujan. Saya berangkat kerja. Ini tadi jam setengah 8, jam 7.30 ini, teman-teman. Jadi 2 hari tidak hujan, teman-teman. Ini dimulai hujan lagi. Jadi selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas kalian semua, dan tetap terus sehat, teman-teman. Tetap terus semangat, karena dalam hidup kita ini sehat itu adalah pangkal dari keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Ya, teman-teman, selamat pagi dan salam sehat dari saya, Sudistio Kubar Official. Nah, seperti ini, teman-teman, situasinya. Jadi ini Jalan Naraguna masih begitu bergelombang, teman-teman. Dan jangan lupa, teman-teman, ya, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Walaupun saat ini sudah di sana sini dibuka pertambangan, dunia pertambangan, kita tetap wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, teman-teman. Jangan sampai semuanya nanti akan menjadi masalah karena faktor lingkungan ini adalah faktor yang tidak bisa diprediksi, teman-teman. Ya, jika lingkungannya rusak, maka kita juga tidak bisa membacanya kapan akan terjadi bencana. Seperti ketika hutan sudah mulai habis atau mulai dirusak oleh kegiatan-kegiatan pertambangan atau hutan tanaman industri. Walaupun itu hutan tanaman industri, teman-teman, tapi itu juga akan merusak lingkungan. Jadi imbas negatifnya dari kerusakan lingkungan itu, ya, suhu udara itu menjadi sangat panas, teman-teman. Coba saja kalau kita tinggal di daerah-daerah sekitar areal perusahaan batu bara, sawit, maka kita akan bisa merasakan bagaimana panasnya suhu udara di tempat itu. Tapi kalau kita berada di areal atau lingkungannya masih bagus, ya, hutannya masih terjaga, maka kesejukan udara sejuk itu masih bisa kita rasakan.
banyak sekali lubang-lubang teman-teman di Jalan Narasguna ini. Ini adalah masih jalan Trans Kalimantan, bukan hanya provinsi. Nah, ini di ibu kota kabupaten. Jadi seperti ini kondisinya. Memang kalau hari hujan seperti ini teman-teman, ada genangan-genangan air begini tidak kelihatan itu lubang-lubang yang dalam. Jadi harus tetap berhati-hati. Jadi kita sendirilah sebagai pengendara yang harus tetap fokus mengendalikan laju kendaraan kita, karena kita juga tidak tahu kendaraan orang lain yang di depan sana yang suatu saat juga akan mengambil ke arah tengah teman-teman, karena kondisi jalan yang di pinggir itu rusak, mengambil jalan yang agak ke tengah. Jadi kalau kita tidak fokus maka potensi untuk terjadi kecelakaan itu selalu ada. Nah, seperti ini adalah lubang yang tidak kelihatan teman-teman karena dipenuhi air, karena ini hujan. Seperti ini teman-teman ya, kadang ini saya juga harus ngambil ke tengah jika di sebelah sisi kiri jalan itu, sebelah kanan jalan itu sepi, tidak ada kendaraan, karena memang kondisi jalannya ini seperti ini. Ya mudahan teman-teman ya tahun 2025 ini atau paling tidak 2026 nanti ini bisa teratasi oleh pemerintah baru ya, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi juga seperti ini teman-teman ya, seperti parit ini teman-teman, karena paritnya buntu, ini memang terlalu kecil teman-teman untuk parit yang ada di kanan kiri jalan ini, sangat kecil. Bahkan parit yang dibuat itu sepertinya tidak sesuai dengan standar ya, standar pembuatan drainasenya. Jadi air itu larinya ke tengah teman-teman. Jadi ini juga yang harus perlu diperhatikan oleh ini pemegang proyek, tentunya pengawasan dari pemerintah teman-teman. Karena kalau proyek-proyek itu selalu tidak diawasi ya begitu pekerjaannya, kadang main sulap. Nah inilah yang menjadi persoalan dalam pembangunan kita di Indonesia ini teman. Dan saya hari ini ada di Bundaran Macandahan teman-teman, di Kelurahan Simpang Raya. Nah itu Macandahannya di atas itu. Catnya berubah hitam lagi teman-teman sekarang. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Ini perjalanan saya pagi ini menuju ke tempat kerja teman-teman ya, jadi saya sudah menyeberang dari Bundaran Macandahan, Kelurahan Simpang Raya, ini masuk ke jalan 2 jalur menuju ke
kompleks perkantoran Kabupaten Kutai Barat. Dan suasana masih dalam kondisi hujan. Ya, di depan itu teman-teman kompleks perkantoran Kabupaten Kutai Barat. Jadi perjalanan saya ini masih ke ujung sana teman-teman, karena tempat saya bekerja di sekretariat DPRD itu tempatnya di paling ujung. Nah, seperti ini teman-teman, di kompleks perkantoran ini juga jalannya atau aspalnya banyak yang terkelupas, banyak yang berlubang teman-teman, karena memang sudah ya, aspal ini kalau semakin lama dia juga semakin ini teman-teman, semakin rapuh. Nah, yang di samping ini teman-teman adalah perumahan ini teman-teman. Ini rumahnya Pak Sekda. Yang ini adalah BPU teman-teman, yang ada di sebelah kanan saya kuning ini teman-teman. Mall pelayanan publik. Nah, yang di depan itu adalah rumah wakil bupati. Nah, itu dia. Rumah wakil bupati, rumah dinas teman-teman, rumah dinas wakil bupati. Nah, kalau yang sebelah kanan saya sana tadi teman, itu adalah perkantoran teman-teman. Kompleks perkantoran Kabupaten Kutai Barat itu berada di sana semua. Dinas-dinas itu ada di situ, jadi satu. Jadi kalau mau cari dinas-dinas, kantor badan OPD itu ada di sana semua teman-teman, jadi mudah carinya. Nah, ini teman-teman adalah rumah dinas jabatan Bupati Kutai Barat. Nah, yang ada taman depan rumahnya itu. Jadi saya ini menuju ke sebelah kanan. Nah, ini bundaran Macandahan juga yang ada di simpang Jembatan Kembar, KPU Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, saya ambil kanan teman-teman. Ini adalah KPU teman-teman, yang sebelah kanan ini adalah KPU Kabupaten Kutai Barat. Nah, di depan sana itu teman-teman baru kantor sekretariat DPRD. Ini banjir teman-teman di sini. Ini memang ketika hujan mungkin daun-daunan itu menutupi ini teman-teman, pembuangan, karena pembuangannya itu agak kecil teman-teman, paralon yang besar itu. Akhirnya ketika daun-daun itu jatuh,
dia musim hujan terbawa air. Nah, dia menutupi pembuangan air itu. Nah, itu teman-teman, kan itu saya. Tapi saya masuk lewat belakang teman-teman, karena tempat parkir untuk karyawan itu di belakang, untuk pegawai di belakang. Dan kalau rumah dinas jabatan untuk DPRD ini teman-teman, unsur pimpinan ini ada di itu teman-teman. Nah, itu rumah yang sebelah kiri saya ini teman-teman, sebelah kiri jalan. Nah, di situ itu adalah rumah dinas jabatan, ketua DPR, wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan badan kehormatan DPR. Oke teman-teman, saya sudah sampai di kantor tempat saya bekerja. Seperti ini. Oke. Sudah sampai teman-teman. Nah teman-teman, cukup sampai di sini untuk video saya pada saat hari ini, tanggal 29 April tahun 2025. Selamat pagi teman-teman dan selamat beraktivitas. Salam sehat dari Sulistyo Kubar Official.